dengan ada juga teman-teman kepala desa yang mungkin kurang mampu memanage desanya. Dan memang gak gampang karena teman-teman kepala desa dipilih dari berbagai latar belakang. Dari segi pendidikan pun mulai dari yang ada yang S3, S2, S1 tapi minoritas. Mayoritasnya sama SMP, SMA. Yang SD pun masih cukup banyak, hampir 17% orang. Kemudian harus menjadi pemimpin, dan bukan sekedar pemimpin, tapi menjadi birokrat. Makanya tadi saya sampaikan organisasi tolong jangan dibawa ke politik praktis. Kenapa? Kalau dibawa ke politik praktis sangat dinamis dan penuh kepentingan, dan sangat bisa berubah-ubah. Ketika pengurus membawa organisasi ini ke politik praktis dan salah langkah, maka ABSI akan hancur. Tapi ketika ABSI membawa ini kepada politik negara, politik praktis itu artinya mendukung orang per orang, dukung partai per partai, itu politik praktis. Jangan mendukung orang, jangan mendukung partai. Tapi dukung negara untuk kepentingan negara, maka akan dihormati oleh siapapun juga pemegang kekuasaan politik. Itulah politik negara. Saya titip betul. Karena kasihan organisasi nanti mau dibawa ke politik praktis. Nah, kemudian setidaknya meskipun saya korbankan waktu istirahat. Tapi di Munas mendengar suara, tadi saya mendengar suara yang teman-teman pasti tahu posisinya. Desa itu pada posisi garis depan terhadap langsung masyarakat. Ya, penting untuk pembangunan. Tapi jangan tergoda untuk berpolitik. Iya. ABSI menjadi kendaraan politik baik oleh pengurus atau siapa, dan ABSI politik negara. Politik negara apa? Politik dalam rangka membangun NKRI. Loyalitas tunggal kepada NKRI, menjaga program NKRI, membangun bangsa ini, memberikan kontribusi untuk menjadi bangsa yang dominan. Dan kita memiliki kesempatan itu, Indonesia ini. Apa yang disampaikan oleh berbagai survei, teman-teman, Indonesia akan menjadi Indonesia emas tahun 2040, 2045. Survei lembaga-lembaga yang kredibel, World Bank, Bank Dunia, McKinsey, Gallup International, semua memperkirakan Indonesia akan menjadi negara yang dominan, bahkan nomor 4 kekuatan ekonomi dunia. Mungkin bagi sebagian orang apa benar nih? Ini lembaga internasional. Tapi saya juga membaca berbagai literatur
membaca berbagai report internasional, itu sesuatu yang sangat-sangat mungkin sekali. Karena 3 syarat untuk menjadi kekuatan ekonomi dunia. Kalau kita bicara tentang kekuatan ekonomi, maka yang paling utama adalah kemampuan produksi. Karena kalau produksinya besar, masif, maka kita akan memegang hegemoni. Kita bisa mempengaruhi, mengekspor produk-produk kita, bukan importir, eksportir. Maka kita mendominasi ekonomi. Nah, kemampuan produksi itu dipengaruhi 3 hal yang paling utama. Ini tolong betul dipahami juga teman-teman, karena kan hubungannya ke desa. Tanpa desa bergerak, ini semua akan menjadi mimpi saja. Yang pertama adalah memiliki angkatan kerja yang besar. Dan Indonesia memiliki itu. Kenapa? 1, pertumbuhan, saya ulangi, penduduk kita itu nomor 4 terbesar di dunia. Sadar atau tidak sadar? Seringkali kita mendengar itu, tapi nggak ngerti manfaatnya. Nomor 1 adalah, nomor 3 adalah United States Amerika, nomor 4 adalah Indonesia. Populasi yang besar ditandai lagi dengan banyaknya yang usia muda dibanding usia tua. Jadi kalau di barat berbentuk piramid segitiga piramid begini dia. Sedikit usia tua, sangat besar usia muda. Kenapa? Karena angka kelahiran yang tinggi, pertumbuhan penduduk tinggi. Akibatnya apa? Potensi angkatan kerjanya tinggi, yang produktif. Berbanding terbalik dengan negara-negara seperti Jepang, Korea, Singapura, yang penduduk usia apa namanya itu tuanya lebih banyak karena kesehatan makin baik, lingkungan makin baik, kehidupan makin baik, membuat tingkat harapan hidup life expectancy itu menjadi meningkat. Sebaliknya anak-anak mudanya berubah pola kehidupannya, lifestyle-nya dengan adanya IT, kehidupan urban. Mereka mengejar karir, pendidikan yang tinggi, karir, terlambat kawin, punya anak terlambat punya 1, 2. Maka di negara-negara seperti Singapura, Jepang, pertumbuhan ekonomi minus. Dengan minus mereka tidak memiliki angkatan kerja yang produktif usia muda. Itu kita sebut dengan bonus demografi. Kita memiliki itu. Nah, yang kedua, syarat untuk menjadi negara dominan di bidang ekonomi itu adalah memiliki sumber daya alam yang melimpah untuk menjadi bahan mentah produksi, raw material. Kita kadang-kadang kita tidak sadar. Sekarang kalau ada waktu buka di YouTube. Buka YouTube itu kita lihat negara-negara lain. Tidak perlu berkunjung ke negara itu, tapi buka saja negara Timur Tengah, negara Mongolia. Tadi pagi saya buka negara Bhutan sama negara Nepal dan lain-lain. Kebetulan saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Kuasa, hampir 100 negara saya pernah berkunjung dan sekolah. Ya, saya membandingkan, baru saya kita menyadari betapa Indonesia adalah negara yang super kaya. Kita memiliki tambang, mineral, emas, nikel, bauksit, timah, besi, dan banyak sekali. Memiliki potensi minyak, gas, alam yang alam tropis, alam yang hijau,
Coba datang yang pernah naik haji ke Saudi, batu semua. Pohonnya harus dikerok dulu, kemudian batunya dikasih tanah, baru dikasih air terus menerus. Kita tidak. Alam kita alam hijau dan iklimnya tropis. Ini sekarang bulan November. Di belahan utara sedang musim gugur. Semua daun-daun gugur, nggak ada yang bisa berbuah. Sebentar lagi musim winter, musim dingin. Januari, Februari, Desember, Januari, Februari, winter. Winter nggak ada yang bisa tumbuh. Semua kering, rumput pun kering. Kita sepanjang tahun bisa produksi. Desa-desa yang hijau, desa-desa pertanian. Nah ini belum lagi kita melihat potensi kelautan. 60% lebih. Kita adalah pemilik coral reef, salah satu yang terbesar, karang terbesar. Itu lihat masyarakat kita nelayan-nelayan yang di pinggir pantai. Bangun tidur, tinggal ngambil ikan, habis itu makan, tidur lagi. Mudah. Tapi kita kadang-kadang tidak menyadari potensi itu. Potensi yang belum lagi letak geografis kita yang sangat strategis. Antara dua benua, dua pulau, dan salah satu jalur lintas sangat penting Selat Malaka. Itu Indonesia masuk dalamnya. Nah yang ketiga syaratnya adalah negara dominan ekonomi itu bentangan wilayah yang luas untuk menampung mesin produksi. Kita negara kepulauan terbesar di dunia. Tadi sudah kita lihat gambarnya. 17.504 pulau, 3 time zone. Kalau peta Indonesia itu dipotong, ditaruh di Eropa, nutup dari Portugal sampai dengan Moskow. Kalau ditaruh di petanya Amerika, dari Los Angeles sampai dengan New York, ketutup semua. Demikian besar negara ini. Nah kalau kita lihat dari 3 potensi ini, 3 kekuatan, angkatan kerja yang besar, sumber daya alam melimpah, luas wilayah yang besar. Berapa negara yang memiliki kemampuan itu? Tidak banyak. Tiongkok nomor 1 mungkin, India nomor 2, 3 Amerika, 4 Indonesia, 5 Rusia, 6 Brazil. Tidak banyak. Singapura, negara yang sangat maju saat ini. Apakah akan menjadi kekuatan ekonomi dunia? Yang diprediksi oleh berbagai lembaga internasional bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 terbesar dunia di tahun 2040-2045. Itu bukan sesuatu yang mimpi. Itu real. Sekarang pun kita sudah menjadi kekuatan ekonomi G20, 20 besar dunia, yang dulunya enggak. Sekarang malah kita menjadi presidensi G20 di tahun untuk 2 tahun ke depan. Belum pernah negara berkembang bisa seperti itu, memimpin negara kekuatan 20 ekonomi terbesar dunia. Tapi ini hanya bisa diwujudkan dengan kebersamaan dan dengan manajemen yang benar. Saya pernah sekolah di Australia, Singapura, teman saya mengatakan, Pak Tito, your country Indonesia have everything but you have nothing.